Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aminullah, Escape Nurse MCAP. Saya merupakan dosen pada program studi ilmu keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, bidang ilmu keperawatan. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP T tahun 2025. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester 1. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah ceramah dan diskusi kelompok. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu mengidentifikasi prinsip moral dan etik dalam keperawatan, mampu mengelola berbagai prinsip legal dalam praktik keperawatan, mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip legal etis pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep caring dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami keperawatan sebagai suatu profesi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan interprofessional education dan collaboration. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami prinsip moral dan etika dalam keperawatan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami berbagai konsep etik yang ada dalam keperawatan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami berbagai prinsip legal dalam praktik keperawatan. Dan kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip legal etis pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Selanjutnya, deskripsi pada mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan ini adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep caring sepanjang daur kehidupan manusia, konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, standar profesional dalam praktik keperawatan termasuk etika keperawatan, dan aspek legal dalam praktik keperawatan dan pendokumentasian asuhan keperawatan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan ini, yang pertama, konsep caring dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, interpersonal education dan interpersonal collaboration. Yang keempat, definisi etika dalam keperawatan. Yang kelima, prinsip moral dan etik dalam keperawatan. Yang keenam, manfaat dan tujuan kode etik keperawatan. Yang ketujuh, pengertian prinsip legal dalam praktik keperawatan. Yang kedelapan, aspek hukum dalam keperawatan. Kesembilan, perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. 10, nursing advocacy. Yang 11, pengambilan keputusan legal etis. 12, pentingnya menerapkan kode etik keperawatan. Dan 13, isu etik dalam praktik keperawatan. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya lakukan dalam satu semester ini, pertama-tama saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dalam dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri dan diskusi, apapun itu bentuknya terkait proses perkuliahan. Dalam diskusi ini saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat, serta lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mahasiswa mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Kemudian saya akan mencoba
mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait mata kuliah konsep dasar keperawatan. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan konsep dasar keperawatan yang saya ampuh selama 1 semester. Dan adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, e-book, jurnal nasional dan internasional. Adapun media online juga saya gunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal perkuliahan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan ke materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan Zoom meeting. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom meeting juga biasa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan dan di akhir perkuliahan. Kemudian saya menggunakan Learning Management System atau LMS pada STIK Makassar yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan. Memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case method dan kolaborasi learning dengan memberikan contoh kasus etik dalam praktik keperawatan serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan saya juga menjelaskan terkait bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu kehadiran 10%, tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Dan selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah konsep dasar keperawatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk materi kita pada hari ini, saya akan mengabsen ya. Jadi saya akan menyebut namanya, silakan angkat tangan ya. Nabila Anas, Stefani Maria, Rahmaya, Sartika Limbong, Husni Mubarak, Awaludin. Baiklah, hari ini kita akan membahas terkait prinsip moral dan etika keperawatan. Namun sebelumnya saya mau mereview pertemuan kita minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat materinya minggu lalu? Silakan angkat tangan, ada? Oke, silakan Mubarak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak. Adapun materi yang saya ingat kemarin adalah materi asuhan keperawatan pada pasien dengan asfiksia. Itu Pak. Baiklah, jadi minggu lalu kita sudah membahas terkait asuhan keperawatan dengan pasien asfiksia ya. Nah, kira-kira dari adik sekalian masih ingat tahapan-tahapan asuhan keperawatan? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seingat saya ada 5 tahapan. Yang pertama yakni assessment atau pengkajian, lalu ada diagnosa, planning, implementasi, dan juga evaluasi. Baiklah, kita akan membahas terkait moral dan etika dalam keperawatan. Nah, namun yang harus adik sekalian bahwa capaian dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa mampu mengetahui prinsip moral dan etika dalam keperawatan, dan mahasiswa mampu juga untuk bagaimana nantinya menerapkan di dunia nyata ya. Ya, jadi kita berbicara moral, di mana moral merupakan seperangkat prinsip atau standar yang membimbing perilaku manusia, menentukan apa yang dianggap benar atau baik ya. Jadi adik-adik sekalian, ini kan semuanya punya moral ya? Oke, jadi kira-kira kalau mau berbicara moral, sejak kapan sih kita punya moral? Sejak kapan? Ya, masih kecil ya, kita sudah diajarkan namanya moral etik ya. Yang bagaimana sih sebenarnya contoh-contoh moral? Kalau di lingkungan keluarga lah atau masyarakat yang kalian tahu, yang bagaimana sebenarnya moral? Oke, ada lagi? Ya, kalau moral itu kalau misalkan di rumah itu membersihkan rumah, ya, membantu orang tua, ya. Kalau di perguruan tinggi kita hormati ke dosen, saling bekerja sama dengan sesama, ada sampah kita buang tempat sampah ya, sampah-sampahnya ya. Jadi itulah namanya kita moral. Jangan ada namanya kita berbicara menghina lah ya, kita berburuk sangka lah, itulah ya. Jadi itu moral yang tidak baik ya. Yang kedua adalah etika. Etika adalah seperangkat prinsip yang formal yang mengatur perilaku ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari terkait apakah itu namanya prinsip-prinsip moral yang tadi yang sudah disebut, itu yang namanya ilmu-ilmu yang akan itu yang akan dipelajari ya, dipelajari secara mendalam ya. Jadi etika dan keperawatan itu sangat penting ya. Nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Jadi tujuan etika dan moral dalam keperawatan itu bukan hanya sekedar aturan formal ya. Jadi keduanya berperan penting dalam melindungi hak pasien dan perawat dalam proses keperawatan ya. Jadi dalam lingkup keperawatan itu moral dengan etis sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seorang perawat di dalam rumah sakit ya. Jadi nanti akan ada beberapa etik yang akan kita bahas. Jadi nanti tetap fokus ya untuk mendengarkan. Nah, di mana tujuannya etika keperawatan itu kita adalah perlindungan ya, melindungi pasien dari perlakuan yang tidak baik ya. Yang kedua adalah kepercayaan ya. Jadi bagaimana seorang perawat membina namanya kepercayaan atau bina saling percaya dengan perawat dengan pasien, perawat dengan perawat, perawat dengan tugas dengan perawat tenaga medis yang lain ya. Yang ketiga adalah profesionalisme ya. Bagaimana seorang perawat bisa menjadi seorang perawat yang profesional, bukan perawat asal perawat ya. Selanjutnya, nah kita berbicara terkait prinsip-prinsip etik keperawatan. Kira-kira adik-adik sekalian di sini sudah pernah enggak mendengar namanya prinsip etik keperawatan? Kalau ada silahkan angkat tangan. Ada? Saya, Pak. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Untuk prinsip-prinsip etika keperawatan yang dapat saya ketahui, yaitu ada otonomi, ada berbuat baik, tidak curang, dan keadilan. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya ketahui. Baiklah, masih ada yang mau menjawab? Saya Pak izin menambahkan selanjutnya ada kejujuran, menepati janji, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Mungkin itu saja Pak dari saya. Baiklah, tadi teman-temannya sudah menjelaskan atau menyebutkan beberapa etik ya. Jadi mari kita lihat etik keperawatan. Yang pertama adalah otonomi, berbuat baik atau beneficence, tidak merugikan atau non maleficence. Yang keempat adalah keadilan atau justice. Yang kelima kejujuran atau veracity. Yang keenam adalah menepati janji atau fidelity. Yang ketujuh kerahasiaan atau
confidentiality, dan terakhir adalah accountability atau akuntabilitas. Ya. Nah, ini otonomi adalah pengambilan keputusan, persetujuan tindakan dengan penghormatan pilihan ya. Jadi setidaknya kita seorang perawat, kita sudah menjelaskan mendetail bagaimana kondisinya pasien, ya, tindakan yang akan dilakukan dengan resiko tindakan yang kita lakukan atau resiko yang akan terjadi pada saat tidak dilakukan tindakan. Nah, di sini berbuat baik maksudnya mengutamakan kesejahteraan pasien di atas kepentingan pribadi, memberikan perawatan dengan penuh kasih sayang dan empati, aktif mencari solusi terbaik untuk pemulihan kesehatan pasien. Ya, jadi karena kita seorang perawat, kita mau melihat pasien tak untuk cepat sembuh toh. Nah, kalau misalkan pasien tak sakit, kita harus mencari tahu. Kita sudah melakukan tindakan ini, tapi pasiennya belum pasien belum memperlihatkan peningkatan, tapi berarti kita harus betul-betul berpikir apa yang harus kita lakukan untuk pasiennya ada peningkatan, ya. Yang ketiga adalah tidak merugikan, ya. Perawat wajib menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan pasien baik fisik maupun psikis, ya. Dalam artian di sini adalah seorang perawat harus betul-betul memperlihatkan atau memperhatikan keselamatannya pasien. Ya, contohnya adalah pada saat memberikan obat. Ya, seorang perawat harus mengetahui atau mengecek dulu obat apa yang akan diberikan Tuan A. Dicek kembali dulu data-datanya. Setelah itu kita upload obat-obatnya. Apakah sudah sesuai dengan obat-obatnya, apakah sesuai dengan dosisnya, ya. Terus yang selanjutnya adalah pada saat kita di pasien, kita harus identifikasi dulu pasiennya. Apakah benar pasiennya Tuan A? Ya, kan biasa terjadi bahwasanya kalau kita di rumah sakit, Bapak Tuan A siapa? Saya. Ya, jadi kita cek, oh dengan Bapak ini ya, tapi saya lihat dulu gelantak atas nama siapa? Selanjutnya untuk keadilan atau justice. Nah, berbicara keadilan adalah kita tidak boleh membeda-bedakan pasien. Ya, apakah pasiennya BPJS 1, BPJS 2, BPJS 3 ataukah VIP. Ya, kita seorang perawat harus setara. Apapun tindakan yang dibutuhkan pasien, kalau misalkan pasien A dengan pasien B sama kasusnya, kalian harus memberikan pelayanan yang sama juga. Ya, jangan mentang-mentang bahwasanya, wih kelas 1 Ki, kelas 3 Ki, saya mau memberikan pelayanan di kelas 1 untuk yang pelayanan optimal, tapi kalau kelas 3 jangan deh. Misalkan. Jadi ingat, kalian seorang perawat tidak boleh membeda-bedakan. Kalian harus setarakan, ya. Jadi yang kelima adalah kejujuran atau dibilang veracity. Nah, kejujuran di sini adalah kita seorang perawat juga kita harus memiliki rasa kejujuran, ya, etika kejujuran. Dimana nanti di sini kita seorang perawat pasti akan ditanya-tanya sama pasiennya, kira-kira ini penyakitku apa? Ya, jadi pasti akan kalian menemukan yang itu. Jadi kalian harus jujur. Tapi dengan kejujuran ini ada tapinya. Kalau misalkan kondisinya pasiennya buruk, ataukah ketika kita memberikan jawaban yang jujur membuat pasiennya drop, jangan jujur. Ya, takutnya kalau kalian terlalu jujur, sudah jujur menjelaskan, Bu, Pak, begini kondisi tak begini dan sebagainya. Nah, pasiennya drop, kalian nanti yang disalahkan. Ya, jadi bolehlah jujur, tapi kalian harus jujur mempertimbangkan kejujurannya kalian. Ya. Yang keenam adalah menepati janji atau fidelity. Nah, ini fidelity menepati janji adalah kalian seorang perawat kalau sudah membangun namanya saling percaya dengan pasien, dengan keluarga pasien bahwasanya, Bu, besok saya yang akan dinas pagi. Besok saya akan lakukan ganti perban, Budi. Nah, kalian sudah kontrak dan sudah menyatakan janji dengan pasien, wajib hukumnya kalian menepati, besoknya harus datang. Ya, jangan sampai kalian ingkar.
Karena kalau kalian sudah ingkar janji dengan pasien, dengan keluarga pasien bahwasanya hari ini kita melakukan ganti perban, tapi kalian ingkar janji, otomatis kepercayaannya orang itu akan berkurang. Perawatnya ini kemarin bilang mau datang, tapi kenapa hari ini tidak ada datang-datang? Tapi kalau misalkan kalian sudah berjanji, tapi ada sesuatu hal yang membuat kalian tidak bisa menepati janji, silakan kalian klarifikasi atau menyampaikan ke pasiennya, Pak, Bu, besok itu saya tidak bisa, jadi nanti teman saya yang akan menggantikan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Nah, ini berbicara kerahasiaan adalah informasi yang terlindungi, penyimpanan aman, komunikasi profesional, dan kita harus seorang perawat betul-betul menjaga kerahasiaannya pasien. Apapun itu, ya, jangan pernah kalian menceritakan kondisinya pasien dengan perawat, tapi bukan perawat satu ruangan tak. Ya, kan biasa terjadi ya. Ya, jadi kalian boleh mendiskusikan kondisinya pasien, tapi sesama perawat dalam ruangan dengan catatan bahwa kenapa kita harus mendiskusikan penyakitnya pasien tak atau tindakan tak dengan teman-teman perawat untuk bagaimana caranya kita menemukan solusi yang tepat. Ya, kerahasiaan pasien ini bisa dipublikasi dengan catatan bahwa untuk kepentingan hukum. Ya, biasa ya terjadi yang begitu. Jadi kalau untuk yang untuk bukan kepentingan hukum, dilarang untuk membuka atau membeberkan rahasia pasien. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas atau accountability, di mana di sini adalah tanggung jawab tak seorang perawat, ya, tanggung jawab tindakan, pelaporan kejadian, perbaikan berkelanjutan, dan evaluasi praktik. Ya, jadi kita seorang perawat itu apapun yang kita lakukan, apapun tindakan yang kita berikan, kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya, jadi kalau misalkan kita melakukan ganti perban, ada kesalahan ataukah misalkan terlalu perfect nih, misalkan kita sudah bisa mempertanggungjawabkan, ataukah misalkan ada komplain bahwasanya kenapa bisa, misalkan ya, kenapa ada tindakan ganti perban tidak memakai, misalkan ada salepnya dilupakan lah, ataukah dan sebagainya ya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan ya. Jadi segala sesuatu tindakan yang kita berikan ke pasien dengan tindakan yang kita berikan ke pasien, kita harus betul-betul mempertanggungjawabkan dan siapkan alasannya kenapa kita melakukan tindakan itu. Oke, jadi kita sudah menjelaskan 8 etik ini ya. Jadi pentingnya penerapan etik kita dalam keperawatan itu adalah sangat penting ya. Kenapa penting kita belajar terkait etika keperawatan? Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah hubungan harmonis, perlindungan hak, pencegahan konflik, dan fondasi pelayanan berkualitas. Ya, jadi ini etik sangat penting bagi kita pelajari, karena dengan adanya etik 8 etik tadi, kita sudah tahu tindakan kita ke pasien atau perilaku kita atau tindakan yang kita akan lakukan di suatu lembaga atau suatu tempat kita bekerja, kita sudah betul-betul tahu sampai sejauh mana tindakan kita nantinya di sini. Ada batasan-batasannya kita untuk berperilaku. Selanjutnya adalah di era digital ini yang tadi sempat kita bahas terkait kerahasiaan, ya. Saya tadi memberikan contoh bahwasanya saya dengan Bara ya, tapi ini adalah era digital. Nah, ya, jadi maksudnya dari era digital adalah kita itu biasa curhat di media sosial, ya, curhat, ya, tanpa sengaja bahwasanya kita curhat dengan pasien, statusnya pasien, penyakitnya pasien, tindakannya kita ke pasien ataukah tindakannya keluarganya pasien dengan kita curhat di situ bahwasanya, ada saya pasienku begini-begini dan sebagainya, secara tidak langsung itu membuka rahasianya pasien. Ya, secara tidak langsung orang yang melihat itu bukan cuma orang-orang yang tidak kenal kita,
Bisa saja orang-orang yang kenal kita bahwasanya Bara itu tadi bekerja di ruangan cempaka, yang maksud ini Bara adalah nyonya ini. Nah, dari situnya bisa muncul semua. Ya, Bara bisa dituntut ITE. Oke. Hari ini kita pembahasan kita pada hari ini sampai di sini. Kira-kira dari adik-adik sekalian ada yang ingin dipertanyakan? Ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Baiklah, pertanyaannya adalah, tadi kita sudah membahas terkait etik dan moral. Siapa yang bisa menjelaskan terkait moral dengan etik? Silakan, angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Awal. Moral adalah standar baik dan buruk yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sedangkan etika adalah studi tentang prinsip-prinsip moral tersebut. Oke, kita aplaus dulu untuk awal. Ternyata masih diingat ya awal terkait etik dan moral. Pertanyaan yang kedua adalah, kita sudah tadi membahas 8 etik. Siapa yang bisa sebut 8 etik itu? Saya, Pak. Silakan. 8 prinsip etika dalam keperawatan itu, yang pertama ada otonomi, kedua berbuat baik, ketiga tidak merugikan, yang keempat itu keadilan, yang kelima kejujuran, yang keenam itu menepati janji, yang ketujuh kerahasiaan, yang kedelapan itu akuntabilitas. Oke, kita aplaus untuk teman ini. Jadi tadi kita membahas terkait 8 etik. Jadi kita sama-sama menyebut 8 etik ya. Yang pertama otonomi, yang kedua berbuat baik, ketiga Tidak merugikan, yang keempat keadilan, kelima kejujuran, keenam menepati janji, ketujuh kerahasiaan, kedelapan. akuntabilitas. Oke, jadi 8 etik ya. Jadi mudah-mudahan 8 etik ini kalian bisa pahami betul-betul dan kalian menjadi perawat yang profesional. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan Jessica. Baik, etika dan moral dalam keperawatan sangat penting karena menjadi landasan bagi perawat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan beretika. Etika dalam moral dalam keperawatan membantu perawat dalam membuat keputusan yang tepat, menjaga hubungan baik dengan pasien, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke, kita aplaus untuk Jessica ya, sudah menyimpulkan kita pada hari ini, menyimpulkan materi kita. Jadi secara umum ya, kesimpulannya itu dari materi kita adalah moral dan etik dalam keperawatan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, profesionalisme, serta tanggung jawab etis dalam keperawatan. Etika keperawatan bukan hanya sekedar aturan atau norma, tetapi menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan klinis yang berpihak pada keselamatan, martabat, dan hak-hak pasien. Ya, jadi inilah kesimpulan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar moral dengan etik, betul-betul kita mengetahui bagaimana kita berperilaku dengan baik. Baik itu di dunia nyata, di masyarakat, maupun di dunia kerja. Ya, jadi mungkin ini saja yang bisa kita bahas terkait etika dan moral ya, atau prinsip-prinsip etik dan moral dalam keperawatan ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas terkait konsep etik, konsep moral etik keperawatan ya. Jadi hari ini kita berbicara terkait prinsip-prinsip etiknya. Minggu depannya kita akan berbicara terkait konsepnya. Ya, jadi saya harap adik-adik sekalian silakan belajar, silakan mencari materi terkait konsep etik dalam keperawatan. Minggu depan kita membahas lebih jauh ya. Jadi untuk hari ini terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.